Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Masih semangat ya? Hari ini pertemuan kita yang kedua. Saya sudah kirimkan latihan ya, file latihan untuk kita semua ya, termasuk saya ya. Karena saya belum buat ya, baru dapat filenya beberapa menit yang lalu. Kemudian saya edit, kemudian minta di restart laptopnya. Eh, Filenya itu datang dari salah satu dosen yang semester lalu mengajar mata kuliah ini ya. Eh, Mari kita kerjakan bersama ya. Topik hari ini adalah tentang laporan penjualan dan penganggaran kas, ya sesuai dengan yang disarankan oleh silabus. Oke, jadi silakan cek filenya di WhatsApp-nya Adik, ya WhatsApp grup kita. Kemudian coba kerjakan dulu yang pertama dulu ya tentang laporan penjualan. Ya, setelah itu kita bahas, kemudian masuk ke materi yang kedua ya penganggaran kas. Oke ya. Kira-kira berapa menit bisa diselesaikan? Masih dengan basis Microsoft Excel ya, sesuai dengan arahan dari silabus. 10 menit cukup kira-kira? Kita evaluasi ya, coba 10 menit. Siapa yang udah selesai nanti dipamerkan ke temannya. Ya, saya juga sekarang sedang mengerjakan ya. Oke, bisa ya, 10 menit kita bisa coba kerjakan sebaik mungkin. Kemudian kita cocokkan jawabannya ya. Selamat mengerjakan. Bagaimana? Ada yang udah selesai? Nanti coba, Pak. Sebentar dulu, keep dulu Handi. Tunggu dulu Handi. Coba yang lainnya dulu ya. Korma, Riris. Mana Riris? Kok Belum, off? Pak. Belum ya? Kok off cam semua nih? Laptopnya Eh, nge-lag tadi on cam, Pak. oh gitu, ya ya ya. Putri Maharani mungkin? Gimana dek? Siapa yang Saya sudah coba, selain Pak, ya. Handi? Putri sudah, Putri sudah. Sudah, Pak. Oke, ya bagus, bagus. Ya, coba ditunjukin ya. Nanti kita sama-sama belajar ya. Nah, waduh, halo. Seperti ini, Pak. Ya, halo, suara saya kedengeran nggak? Kok kamera saya tiba-tiba mati ya? Suara saya kedengeran? Terdengar, Pak. Oke, kamera saya kok off ya? Saya nggak muncul ya gambarnya ya? Tetap. Iya, Bapak. Tidak terlihat. Waduh, kenapa ya? Ya, udah muncul ya? Iya, risiko kuliah online ya. Oke, ya ini versinya siapa Putri ya? Mm-mm. Gimana nih? Diceritain dong Putri gimana rumus-rumusnya, formulanya. Saya pakainya manual gitu, Pak. Mm-mm. Jadi ini saya Manual. ketik dulu unitnya, harganya. Terus Sesuai yang dari diketahui. penjualan grupnya, ya saya kali dari unit sama harga per unitnya. Mm-mm. Terus diskonnya saya ketik manual. Mm-mm. Eh, Total diskonnya saya kali dari penjualan brutonya sama diskonnya. Terus penjualan netonya saya kurang dari penjualan bruto sama total diskonnya. Mm-mm. Terus untuk pajaknya saya ketik manual. Lalu untuk total pajaknya saya kali dari penjualan neto sama pajak. Terus penjualan setelah pajaknya saya kurang dari penjualan neto sama total pajaknya. Iya, pajaknya ini pajak progresif bukan ya? Mestinya progresif ya. Kalau penjualan itunya berapa itu? Kurang dari 100, berapa persen? Apa di atas 100 ya? Sampai sampai dengan 100 ya kalau nggak salah. Bisa bisa dicek nanti ya. Saya kira tidak sesederhana ini ya, Dek ya. Kalau Adik ini kan langsung ini ya, straightforward gitu ya. Coba di total pajaknya itu Ya, Pak. kita mau lihat formulanya gimana? Kita bermain formula di sini ya. Ya, ini sederhana gini ya. Saya kira ini belum belum mencerminkan pajak yang progresif yang diminta ya.
Ya, kemudian ya untuk harga dan sebagainya itu yang sesuai dengan arahan dari tugasnya, seharusnya adik apa menggunakan formula apa itu yang VLOOKUP yang gitu tuh ya. Ada yang menggunakan formula itu? It's okay Putri, kita sama-sama belajar. Siapa misalkan Linda Diana, gimana? Iya, Pak. Gimana? Bisa ditunjukkan versinya? Saya juga pakai yang manual gitu, Pak. Ya Nggak pakai manual. VLOOKUP. Ya, Iya. siapa yang bisa menunjukkan yang pakai fungsi ya, fungsi VLOOKUP itu? Handi gimana? Handi pakai VLOOKUP itu? Belum, Pak. Oh, belum. Ya. Saya pakai, Pak. Siapa? Ya, ya, bagus-bagus. Siapa ini yang bicara? Putu Krisna Krisna Dewi. Dewi, Pak. Iya, iya. Minta tolong ya, Dek Krisna, di share ke teman-temannya. Nah, kita belajar bersama ya. Nanti setelah ini baru versi saya tunjukkan. Tapi masih tampilannya sederhana juga, It's okay. Bapak. Ya, Sama ya, nggak apa-apa. seperti... Saya pun juga sederhana ya, karena kita menggunakan basis Excel. Nanti kalau ada waktu lebih ya bisa dimodif-modif lah ya. Tampilan-tampilannya mau diwarnain, mau dikasih menu, drop down menu juga boleh ya. Ya, silakan dijelasin ke temanmu. Baik, jadi di sini saya menggunakan rumus VLOOKUP dengan tabel acuannya ini. Jadi rumusnya sama dengan VLOOKUP kurung buka di sini B9, kemudian tabel acuannya dari D3 sampai dengan E5. Dengan ditambahkan tanda dolar di sini supaya rumusnya ke bawah itu tidak berubah. Kemudian di sini kolomnya yang digunakan adalah kolom 2. Karena yang dicari di sini adalah harga per unitnya. Kemudian berikutnya adalah false. Seperti itu, Bapak. Ya, jadi tanda dolar itu penting ya. Tanda dolar di apa itu abjad atau hurufnya, kemudian dengan angkanya ya, itu berarti mengunci eh, keseluruhan sel itu ya, sel D3 sampai dengan E5. Berapa? E5 ya kalau di adiknya ya. Mm-mm. Ya, itu bisa manual tekan tanda dolar ya, tergantung keyboard adik, atau dengan kalau di keyboard saya FN F4 ya untuk ininya ya, memberikan tanda dolar itu ya. Oke, saya kira adik sudah paham yang itu ya. Jadi VLOOKUP itu tujuannya adalah untuk otomatisasi ya. Jadi nanti adik kalau ada melakukan perubahan tidak perlu lagi adik merubah gitu ya, karena sudah otomatis ya sepanjang eh, tabel acuannya tadi adik bilang ini itu masih tetap seperti itu ya, tidak ada penambahan sel misalkan ya. Kecuali kalau memang ada misalkan ada produk B lagi dengan harganya masing-masing E dan seterusnya, mungkin perlu disesuaikan ya range tabel acuannya itu. Ya saya kira dari sisi itu saya kira adik sudah benar ya, bisa nanti dicocokkan secara manual, diambil random. A betul nggak 1000 harganya betul ya. B 1050, C mana dia 1100 ya. Oke, terus berikutnya penjualan bruto berarti tinggal dikaliin aja ya. Ya, unit dikali harganya. Terus diskon. Nah, ini gimana nih ceritanya di diskon? Diskonnya saya manual masih, Bapak. Mhm. Ya, betul. Oh, masih manual ya, bukan pakai Ya. fungsi if ya. Diharapkan sih adik mulai mengaplikasikan fungsi if ya. Jika seperti apa keadaannya, kemudian maka seperti ini ya. Ada yang sudah menggunakan fungsi if, mengaplikasikan fungsi if? Kalau VLOOKUP sudah diwakili oleh Dek Putri, ada yang sudah pakai fungsi if untuk memberikan diskon atau tidak, atau berapa harga diskonnya? Ya, berapa rate diskonnya? Belum.
Handi gimana? Saya sudah, Oh, Bapak. oh iya, siapa ini? Siapa yang bicara? Belum muncul namanya? Saya Sutri, tapi maaf Bapak, saya nggak bisa on cam. Iya, enggak apa-apa deh. Ya, bisa minta tolong ditunjukkan ya, fungsi if-nya kayak gimana. Kita saling melengkapi ya. Tunggu sebentar, Bapaknya. Ya, enggak masalah. Apakah sudah terlihat, Bapak? Ya, sudah terlihat. Untuk fungsi di diskonnya itu menggunakan fungsi if, di mana pertama-tama masukkan dulu dari penjualan brutonya unit dikali harga, lalu lebih kecil atau sama dengan 100.000 sesuai dengan perintah dari soalnya. Lalu karena untuk 100.000 sampai 200.000 itu sama dengan 1%, dilanjutkan terlebih dahulu dengan if dikali penjualan bruto kurang atau sama dengan 200.000 sebesar 1% dikali dengan penjualan brutonya. Lalu karena ada ketentuan 1,5% sama dengan penjualan bruto lebih dari 200.000 sampai 400, maka seperti sama hal yang tadi, tapi diganti angkanya menjadi 400.000. Mungkin sekian, Bapak. Iya, betul ya. Jadi kalau penjualan brutonya hasil perkalian antara unit dengan harga itu lebih dari 100.000 ya, lebih dari 100.000 sampai dengan 200.000 itu dapat diskon 1%. Ya, lebih dari 200.000 sampai 400.000 1,5%. Lebih dari 400.000 2%. Ya, saya kira penerapan fungsi if yang adik sampaikan di sini sudah sesuai ya, logikanya juga masuk ya. Jika B5 dikali C5 itu berarti penjualan kotornya ya, kurang atau sama dengan 100.000 nggak dapat diskon ya, karena harus lebih dari 100.000 baru dapat diskon, betul ya. Jadi kalau kurang atau sama dengan 100.000 nol ya diskonnya. Kemudian kalau dia 100.000 sampai dengan 200.000 ya, tadi sini di fungsi sebelumnya ini ya sudah ada lebih kecil atau sama dengan, jadi sudah mulai sama dengannya, berarti mulai dari 100.000 mulai lebih dari 100.000 sampai dengan apa itu soalnya? Lebih dari 100.000 sampai dengan 200.000 berarti 200.000-nya masuk ya. Jadi lebih dari 100.000 berarti selain yang dapat diskon nol ini ya, berarti di atas 100.000 sampai dengan sama dengan 200.000 dapat diskon 1%. Ya, saya kira sudah betul. Ya, 1% dikali penjualan motornya ya. Nah, kemudian di atas 200.000 ya, nyambung lagi dari fungsi yang kedua ini, di atas 200.000 sampai dengan sama dengan 400.000 dapat diskonnya 1,5% dari penjualan motor. Sisanya berarti lebih dari 400.000 itu berapa ini? 2% ya, 2% dari penjualan motor. Ya, logis dan saya kira benar ya yang adik tulis fungsi if-nya itu. Ya, jadi seperti itu ya adik ya. Jadi memang harus berhati-hati ya. Oke, dibaca soalnya kemudian masukkan fungsinya seperti ini ya. Oke, kemudian penjualan itu ya gampang ya, penjualan kotor dikurangi dengan diskonnya yang diberikan. Oke, di bawahnya ini apa ini? Di bawahnya itu frekuensi sama jumlah penjualan tiap namanya, Pak. Ya, kalau yang di tabel di atasnya ya agak masih ini ya, apa messy ya. Jadi A, B, kemudian A, C, B, A itu ya. Nah, kemudian ada ringkas berapa sih sebenarnya penjualan A gitu ya. Oh, ada 3 kali penjualan ya. Kemudian total unitnya ditotalin ya yang A-nya. Nah, itu pakai rumus nggak atau manual? Misalkan unit Oh, itu. pakai, Pak. Oke, bagus. Ya, dijelasin ke temannya. Bagus sekali. Untuk total penjualan tiap nama itu menggunakan rumus SUMIF, di mana pertama kita blok dulu tabel namanya, lalu
kita ketik huruf dari nama penjualannya itu, misalkan A, lalu kita blok juga di kolom unitnya, dan kedua-duanya harus absolut agar bisa atau didolarkan. Iya, ya betul ya. Oke, bagus sekali ya. Jadi sum if ya, jumlahkan ya, tetapi dengan syarat. Gitu ya. Sum if itu berarti tolong jumlahkan tetapi dengan syarat. Terus range yang pertama itu adalah range dari nama dan unit itu ya, karena itu yang ingin adik ini kan toh apa namanya, jumlahkan ya. Ada namanya, nama barangnya, kemudian yang dijumlahkan nanti adalah unitnya. Kurang lebih seperti itu logikanya. Jadi dari range dari A5 sampai apa itu A10 ya. Mhm. Oke, ya kalau saya A5 sampai dengan B10 kalau saya jadi adik. Ya boleh aja sih, ya itu range-nya. Kemudian eh, apa namanya? eh, Barang mana yang mau dijumlahkan, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada dikasih kode A karena dia ingin menjumlahkan nanti unitnya yang A itu ya. Dikasih tanda apa sih namanya itu? Tanda petik gitu ya. Karena dia bukan angka. Jadi kalau huruf syaratnya itu harus dikasih tanda petik, betul sekali. Kemudian yang mana range yang mau dijumlahkan sesuai dengan syarat A tadi itu. Itu B5 sampai B10 ya. Yang range itu betul, yang terakhir itu. Ya, kemudian dia di enter, dapatlah 600. Jadi komputer nanti menjumlahkan 150 tambah 400 ditambah 50 itu ya. Kalau adik kasih tanda absolut yang tadi adik bilang itu, yang tanda dolar itu, tinggal di drag saja dibawa ke bawah sehingga untuk B dan C-nya tinggal diedit yang syaratnya itu ya. Tanda petik A itu diganti dengan tanda petik B, tanda petik C. Yang range-nya nggak perlu diutak-atik karena sudah sama ya. Ya betul sekali, saya kira masuk akal. Kalau frekuensi sama juga ya. Ya, frekuensinya sama Oke. juga, Pak. Tapi bukan sum if, Oke. tapi count if ya, menghitung ya. Ya. Ya, bisa dijelasin ke temannya? Siapa yang belum tahu? Untuk frekuensinya, di sini menggunakan rumus countif, di mana yang diblok hanya bagian namanya saja. Lalu untuk syaratnya, tergantung jika ingin menjadi penjualan A, maka syaratnya adalah A. Ya, Sudah bagus. itu. Iya, bagus sekali ya. Jadi yang ini bukan pakai sum if, tetapi count if ya. Count if itu menghitung apa ya? Gimana ya? Menghitung yang disebutkan itu kayak pakai content analysis kalau adik nanti penelitian dari tabel ini berapa orang yang menyebut A atau berapa kali A itu disebut, berapa kali B itu disebut, kurang lebih seperti itu ya, content analysis. Jadi count if. Tapi kalau sum if itu dia menjumlahkan, ya, menjumlahkan dengan syarat. Kalau count if menghitung 1, 2, 3 berapa kali kemunculannya dihitung, ya. Jadi seperti itu. Ya itu bedanya sum if sama count if, ya. Ya berikutnya saya kira kalau diskonnya sum if juga ya, betul nggak? Iya, Iya. iya Pak. Sekarang bisa Sami. dilihatin. Nah, ya syaratnya tetap syaratnya yang dihitung yang mana, yang D5 sampai D10-nya dihitung ya. Dengan syarat itu barang A atau barang B, barang C. Logikanya sama dengan yang unit. Ya, hanya saja kolom yang dijumlahkan itu bukan unitnya tapi diskonnya. Ya. Oke, saya kira tepat sekali ya. Pajaknya belum ya? Pajak Belum belum. Bapak. Ya, it's okay. Belum. Ya, siapa tahu ada teman yang bisa melengkapi. Terima kasih banyak Dek Switri. Oke. Baik Bapak. Iya, terima kasih. Siapa lagi yang sudah menunjukkan progres sampai di pajaknya? Kalau bisa dengan formula ya, atau fungsi. Ya, fungsinya dipakai fungsi if juga ya. Siapa yang bisa? Gimana Handi? Pakai fungsi if? Kalau fungsi itu, ya itu udah kayak macam
yang sudah disediakan oleh Excel ya, if, kemudian VLOOKUP, apalagi tadi itu, sum if ya, count if itu namanya fungsi. Tapi kalau formula ya kita manual, ini ditambah ini ya, dikurang ini atau dikali, itu namanya formula. Itu bedanya fungsi sama formula ya. Ayo, siapa yang sudah buat fungsi untuk pajaknya, pajak progresifnya? Adelia, atau Putu Belum, Bapak. kemudian siapa lagi? Sari Utami, siapa Saya ya? belum, Bapak. Belum? Ya kalau gitu saya ada ya, biar nggak kelamaan ya. Kalau ada yang mau silahkan sebelum saya ini kan, saya kasih kesempatan. Oke kalau gitu saya ya, karena nggak ada yang respon. Ya ini versi saya ya. Mungkin saya benar, mungkin saya salah. Mohon di Tadi saya kira siapa Suwitri ya tadi yang terakhir itu ya. Saya kira kita jawabannya sama ya untuk yang penjualan bersihnya ya. Betul ya? Iya, Bapak. 1737 Nah, untuk pajaknya ya, untuk pajaknya ini dari penjualan bersihnya ya. Saya dapatnya sekian dengan formula seperti ini. Kebaca nggak Adik-adik? Mungkin bisa screen masing-masing dibesarin ya di Webex-nya. Oke. Coba besarin juga. Nggak ngaruh ya dengan formulanya. Formulanya ada di atasnya. Ya, seperti ini. Jadi mengacunya ke G16 yang ini ya. Total penjualan bersihnya ya. Jadi jika ya, jika penjualan bersihnya sebentar soalnya gimana nih? Pajak 10% untuk penjualan itu sampai dengan 250.000 ya. Sampai dengan 250.000 berarti sampai dengan 250.000 berarti dari lebih kecil dari 250.000 sampai dengan sama dengan 250.000 ya logikanya ya. Jadi kalau penjualan itunya lebih kecil atau sama dengan 250.000, maka pajaknya adalah 10%. Ya, 10% dari berapa? 10% dari penjualan bersih itu sendiri. Masuk akal ya? Ini saya blok, ya, kurang lebih sampai sini ya. Sampai sini ya. Nah, jika G16, jika penjualan bersihnya kurang atau sama dengan 250.000, maka tolong hitung 10% dikali penjualan bersih itu. Masuk akal ya sampai sini ya, sesuai dengan syarat di tugasnya itu ya, pajak progresifnya. Nah, kemudian melangkah lagi. Tambahan pajak, tambahan ya, kata kuncinya progresif itu ada tambahan lagi. 10% tambahan dari penjualan itu di atas 250.000 sampai dengan 1 juta. Nah, jadi kalau penjualan bersihnya itu misalkan 300.000, berarti dia kan di atas 250.000 ya. Maka gimana? Maka yang 250.000-nya dikenakan 10% seperti ya tarifnya tadi, sisanya itu dikenakan pajak 15%. Itu namanya pajak progresif ya. Kalau misalkan penjualan bersihnya 500.000, berarti 250.000 yang pertama itu kena 10% ya. 10% dikali 250.000. Sisanya tadi saya bilang 500.000 ya, berarti sisanya lagi 250.000. 250.000 yang kedua ya, itu kenanya 15% ya, sehingga formulanya seperti ini. Formula yang kedua itu. Sampai sini ya. Oke, sampai sini. Oke. 15%. Betul ya? Jadi seperti itu. 10% pertama kena 250 250.000 pertama kena 10%, gitu ya. Sisanya ya sampai dengan 1 juta ya, berarti berapa penjualan bersihnya dikurangi dengan 250.000 itu ya. Itu kena 15% ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dia 1 juta misalkan penjualan bersih 1 juta ya, maka 250.000 pertama kena 10% tarifnya. Kemudian berikutnya apa? Sisanya 750.000 ya. Ya, 750.000 kena tarif yang 15%. Sampai sana paham?
Nah, untuk kasus ini, jawaban kita 1.700.000 sekian. Ya. Itu berarti kena pajak progresif tiga-tiganya ya. Yang 10% kena, 250.000 pertama kena, ya. Kemudian sampai dengan 1 jutanya kena, ya. 750.000-nya kena, ya. 15% kali 750.000, sisanya 737.000 sekian itu kena yang 20%. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kita bisa melangkah ke materi berikutnya ya, tentang penganggaran kas. Nah, ini lebih tricky lagi ya. Silahkan dicerna soal yang kedua, modul kedua ya. Coba didesain tabelnya untuk mengakomodasi permintaan soal seperti itu ya. Kita coba cek 10 menit ya. Saya juga sekarang sedang mengerjakan, baru setengah jalan ya. Silahkan kita terus bandingkan setelah itu ya. Gimana progresnya? Boleh, siapa yang bicara? Belum muncul namanya. Made Arta Sucita ya. Oke. Baru tabel yang pertama, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya. Sambil tunggu teman yang lain. Kasih tahu ke temannya formula atau fungsi apa yang dipakai. Oh, formula biasa, yang normal. Biasa. Iya, normal itu gimana itu ceritanya? Coba dikasih tahu temannya. Kan jumlah misal jauh yang paling atas kan di Mm-mm. jumlah dulu. Di biasa Iya. kita dapat jumlah penerimaannya. Nah itu Iya. dengan kita totalin jumlah pengeluarannya, setelah itu kita kurangi jumlah penerimaan dikurangi jumlah pengeluarannya. Jadi kita dapat ya negatif untuk yang Januari sama Februari. Oke. Itu kenapa formulanya sama dengan sum C7 dikurangi C14? Kenapa nggak langsung aja C7 dikurangi C14? Kenapa harus sum? Kalau saya itu Pak, saya masih kurang Oh gitu. sama ini. Oke, iya iya iya. Pakai sum. Oke, iya iya. Kalau nggak pakai itu error ya. Error ya tiap format ini. Oh masih bisa ya. Oh. Oke. Saya kira Ya nggak bisa. kalau ya kalau saya pribadi, kalau yang jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran, oke pakai sum ya. Nah, jadi kalau yang jumlah penerimaan ya sum berapa ini B4 turunin sampai B6 kan itu. Kalau yang pengeluaran sum B9 sampai dengan B13. Nah, untuk yang surplus atau defisit itu ya B7 dikurangi dengan B14. Ya, saya kira nggak perlu pakai sum ya. Walaupun hasilnya kebetulan sama ya. Tapi bukan fungsi, ya betul ya fungsi ya. Fungsi sum itu adalah untuk menjumlahkan angka dalam suatu range gitu ya. Tapi kalau hanya sel ini dikurangi sel ini atau ditambah sel ini operasional seperti itu, saya kira langsung saja to the point sama dengan sel mana dikurangi atau ditambah atau apa ya dengan sel yang mana lagi gitu ya. It's okay, Arta, terima kasih banyak. Nah, untuk yang berikutnya, yang ini kan operasi ya, dari aktivitas operasi ya. Penerimaan pengeluaran kas, saya kira logikanya mudah untuk ditangkap ya. Surplus kalau yang penerimaannya lebih tinggi daripada pengeluaran. Sebaliknya defisit. Nah, berikutnya yang ini yang mungkin agak sedikit tricky ya, agak harus memeras otak. Silakan siapa yang sudah siap. Terima kasih Arta, bisa ya. Yang lainnya? Putri gimana? Dek Putri Maharani? Belum. Riris gimana Riris? Belum saya, Pak. Pak, Belum. saya bingung, Pak. Siapa ini Sri Yuris? Masih Yuris ya, Riris ya. Bingung. Adel gimana? Bisa? Masih bingung, Pak. Ada yang nggak gini. Ya, tapi mungkin bisa dibantu ditampilkan, boleh nggak? Bersedia nggak? Kayak tadi teman-temannya sebelumnya itu. Kita bahas sama-sama. Belum selesai, Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Kalau nggak bersedia nggak apa-apa. Siapa yang ini mau menampilkan hasil pekerjaannya?
Jangan berpikir takut salah gitu ya. Kita sama-sama belajar ya. Mungkin saya yang salah, nanti bisa ditanya-tanya. Ayo siapa yang bersedia menampilkan hasil pekerjaannya? Ayo dong biar cepat. Saya Boleh. izin mencoba, Bapak. Ya, bagus. Sari Utami, silahkan. Di-share ya pekerjaannya. Ditampilkan. Apa sudah terlihat, Bapak? Ya, sudah terlihat. Mohon maaf, Bapak, formatnya belum dirupiahkan karena tadi saya salah Ya, melihat. nggak masalah. Ayo, silahkan. Jadi pertama itu saya membuat tabelnya sesuai dengan yang ada di modul. Saya salin dulu seperti biasa dari Januari sampai ke Juni. Setelah itu seperti yang tadi sudah dipresentasikan sebelumnya, yaitu menjumlahkan ini jumlah penerimaannya, kemudian menjumlahkan juga pengeluarannya. Kemudian tadi dalam modul disebutkan bahwa ada beberapa keterangan tambahan, yaitu kas awal bulan Februari itu sebesar 100.000 dan kas minimum per bulan adalah 50.000. Dan bunga bank per bulannya adalah 2%. Kemudian Itu surplus defisit bulan apa yang pertama Januari itu kok bisa 300? Dari mana datangnya? C9 penerimaan dikurangin pengeluaran. Penerimaannya bukannya 1.200 karena ada kas. oh iya, iya, Uh-uh. Pak. Maaf Bapak. Iya. Sepertinya yang ini juga. Iya. Tapi kalau mau ditulis jumlah penerimaan sebelum penambahan saldo kas awal juga nggak apa-apa. Ya masalah redaksional. Tapi surplusnya mestinya bukan 200 ya. Karena kas awal itu kan bisa dipakai ya, ditotalin dengan penerimaan ya, total penerimaan 1.200 dikurangi 1.400 negatifnya 200. Nah, karena dia defisit 200, dia minjem gitu. Iya Bapak. Ya, minjemnya berapa? Di modul itu dikatakan kas defisit diatasi dengan kredit dari bank di bulan berikutnya. Jadi saya pikir sesuai dengan surplusnya Bapak. Defisitnya. Defisitnya, iya, Ya. defisitnya. Nah, tapi ada juga ketentuan bahwa perusahaan itu harus punya minimum saldo kas setiap bulannya, minimum 50.000. Jadi kalau dia defisit di bulan Januari, nggak bisa dong di saldo kas awal bulan Februarinya juga negatif 200 karena ada persyaratan SOP-nya. Mesti punya kas 50.000, betul ya? Iya Bapak. Nah, gimana jadinya? Berarti minjemnya berapa? Minjem duit sama bank harusnya 250.000 Bapak. Iya, secara logikanya gitu ya. Iya. Karena di bulan Januari kurang 200.000, sedangkan di bulan Februari itu masih punya minimum 50.000 ya. Jadi di akhir Januari minjamnya 250.000. 200-nya nutup defisit di bulan itu, 50.000-nya nanti dibawa sebagai saldo kas awal kan gitu ya. Ya. Ya, kunci jawaban modul yang lama entah siapa yang buat nggak masuk akal dan ada ketidakkonsistenan dengan ininya. Jadi makanya saya revisi ya. Oke, ya kalau ada lihat kunci jawaban modul yang lama memang seperti ini ya. Saya nggak tahu siapa yang buat ya. Mungkin agak kurang hati-hati. Atau yang buat bingung sendiri. Nah, nanti bisa diperbaiki. Ya logikanya gitu ya. Jadi memang bunyinya apa? Kalau defisit pinjam duit, jangan lupa karena defisit berarti untuk kas berikutnya mesti punya 50. Jadi yang dipinjam adalah nominal pinjamannya adalah sebesar defisit plus 50.000 untuk nanti saldo kas awalnya.
bulan berikutnya ya. Nah, berikutnya juga ya berapa itu? 1.400, berarti 1.450 ya total penerimaannya berarti ya. Kalau di 1.450 dikurangi. Oke, bunganya berapa persen? Bunganya belum ditulis di situ ya? Nggak ada Belum, bunga. Bapak. Saya masih bingung masalah pembayaran bunga dan kreditnya. Oke, ya. Oke, jadi bunganya ya 2% dikali dengan pinjamannya 250.000 ya. Berapa itu? Kalau saya dapatnya betul ya, 2% dari 250.000, 5.000 rupiah ya. Itu pembayaran bunga. Pembayaran pokoknya nggak usah ya, karena SOP-nya bilang nanti kalau sudah surplus baru bayar katanya. Ya. Nah, oke. Harusnya 1.505 ya. Ya, it's okay. Nanti versi saya tak tampilkan juga. Ya, mungkin ini jumlah pengeluarannya belum muncul pas karena yang pembayaran bunganya belum kehitung kayak yang 1.500 itu, yang bulan Februari. Di bulan Februari total pengeluarannya sampai dengan D15. Ya, pembayaran Iya, bunganya belum Bapak. masuk. Belum Ya, saya hitung ke iya, bawah lagi bunga dan iya. kreditnya. Ya, oke. Bisa dihitung biar ketahuan berapa surplus defisit nih. Ya, 55.000 berarti ya, dalam ribu ya. Lagi defisit 55.000. Nah, karena defisit 55.000, maka mesti minjem 55.000. Plus, jangan lupa, supaya nanti bulan Maretnya juga punya uang 50.000 positif, ya, maka minjemnya ya 105, berapa ini? Minjemnya 105 ya, 105.000 gitu ya. 55.000 untuk defisit, plus 50.000 untuk kas bulan berikutnya. Gitu ya. Oke. Ya, ya mungkin saldo kas akhir bulannya itu nggak seperti itu ya harusnya. Ya, it's okay. Bingung sendiri nanti adik. Ya, mungkin bisa saya ambil alih, Dek, tapi sudah mulai masuk logikanya ya. Sekarang saya jelaskan deh ya. Oke, ya bisa ya. Oke, mohon izin ya, saya ambil alih biar cepat ya, karena saya mau keluar sebentar. Oke, versi saya seperti ini ya. Oke, mohon dikoreksi juga kalau saya salah ya. Tapi sepemahaman saya begini membaca soalnya ya. Saldo kas awal jelas ya 100.000 katanya. Terus ini copy paste yang tabel sebelumnya. Nah, ini juga ya. Ya, ini saya kira masih sama ya, belum ada perubahan. Nah, ini 1.400.000. Nah, total penerimaan masih yang ini belum termasuk saldo kas awal ya. Jadi saldo kas awal saya pisahkan, estimasi penerimaan saya pisahkan dengan yang kas awal, pengeluaran tentu saja terpisah. Nah, total pengeluaran yang ini. Oke. Nah, surplus atau defisit berarti saldo kas awal ditambah penerimaan di bulan Januari dikurangi dengan jumlah pengeluaran di bulan yang sama. Masuk akal ya? Jadi dapat defisit 200.000 sama dengan tadi ya. Nah, aturannya SOP perusahaan adalah saldo kas awal bulan berikutnya itu mesti ada minimum 50.000 gitu ya. Nah, jadi saya masukkan aja di sini saldo kas akhir bulan mesti punya 50.000 untuk nanti ditransfer di awal bulan berikutnya. Nah, sehingga berapa saya harus minjem? Saya harus minjemnya adalah 200.000 ditambah dengan 50.000 ya. 200.000-nya untuk nutupin defisit di bulan Januari, 50.000-nya saya bawa nanti di bulan Februari. Kayak gitu jadinya. Ini modifan dari saya ya, karena saya ngelihat modul semester lalu yang dikasih barusan itu dan versi jawabannya kok nggak masuk akal ya. Nah, mungkin saya nggak masuk akal, nggak tahu ya, tapi menurut saya yang ini lebih masuk akal ya. Oke, kemudian estimasi penerimaan. Saya kira ini sama dengan soalnya ya. Nah, pinjaman kreditnya untuk menutup defisit. Nah,
gitu ya. Penerimaan kredit dari bank untuk menutup defisit 200.000 ya. Jadi kan di sini minjam di bulan Januari minjam 250.000. 200.000-nya untuk menutup defisit, 50.000-nya ya masuk kas awal bulan kan gitu. Nah, jadi seperti ini. Ya. Ya minjemnya sih 250.000, cuman alokasi untuk menutup defisit. Jadi di sini dibuatkan akun untuk kas di bulan Februari 50.000. Saya kira masuk akal ya. Sehingga ini totalnya udah betul nggak? Ya udah betul. Total segini 1.400.000. Kemudian estimasi pengeluaran masih sama sampai dengan pajaknya ini. Dengan di soalnya, pajaknya 0. Nah, mulai dia bayar bunga karena sudah minjam. Bayar bunga di akhir bulan Februari, bayar bunga 5.000, yaitu 2% dari total total pinjamannya 250.000. Ya, masuk akal ya, Rp5.000. Belum bayar pokok, karena SOP-nya bilang nanti kalau sudah surplus, baru pakai uang surplusnya itu pakai nutup pokok pinjamannya. Akan gitu ya, bunyi soalnya. Total pengeluaran ini surplus defisit, nah masih defisit 55.000 ya. Masih defisit 55.000 dan ada tuntutan mesti menyediakan 50.000 tunai untuk bulan berikutnya, sehingga mesti kita pinjam 105.000 ya. 55.000 ditambah 50.000 jadi 105.000 minjam tambahan. Sehingga berapa kumulatif pinjamannya? 250.000 ditambah 105.000. Berarti 355.000 ya total pinjaman. Ya, sudah 2 kali minjam dia. Oke, masuk akal ya. Nah, minjem 105.000 di bulan Februari ini, yaitu alokasinya 50.000 untuk kesediaan kas di bulan Maret di awal, dan 55.000 untuk nutupin defisit di bulan Februari. Nah, kurang lebih seperti itu. Dijumlahin betul hasilnya, ya, I9 sampai I12 ya. Kemudian pengeluaran masih sama, pajak juga sudah given ya, sudah dikasih tahu di soalnya. Pembayaran bunga. Nah, bunganya 2% dari berapa? Daily 25. 2% dari kumulatif pinjamannya 355.000 ya. Nambah pinjaman dia ya. Lagi 105.000. Jadi 355.000. Pembayaran pokok belum ada karena masih defisit keadaan keuangannya. Jadi nah di bulan ini ternyata sudah surplus ya. Saldo kas awal ditambah penerimaan dikurangi pengeluaran, sudah surplus pengeluaran keuangannya. Nah, keuangan surplus ini berarti tidak perlu lagi minjam duit, kurang lebih seperti itu ya. Tidak perlu minjam duit, setidaknya di akhir bulan Maret. Nah, nanti di surplus di akhir bulan Maret ini 297 ini digunakan untuk membayar pokoknya. Ya, belum lunas ya, karena utangnya 355.000 tapi baru punya kelebihan duit 297.000 ya. Nah, jadi di bulan April dibayar pokok pinjamannya dan juga bayar bunganya. Ya, bayar bunganya 355.000 dikali 2% ya. Oke, jadi seperti ini ya. Tidak minjam dia di bulan April karena tidak defisit dan seterusnya. Saya kira bisa ya. Nah, ada surplus lagi. Nah, surplusnya ini tidak semuanya dipakai untuk bayar utang ya. Tetapi kita lihat di sini sisa utangnya lagi 57.000 setelah dibayar pertama 297 tadi itu. Nah, sisa 57.000 utangnya, ada surplus 492 ya, sebagian dari surplusnya ini dibayar untuk pokok pinjamannya. Nah, jadi seperti itu. F25 kenapa ini gede? Oh ya, ini ya. F25 2% dikali 57.000 sekian ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini yang sudah surplus ini di atas 50.000 kan boleh untuk SOP. SOP. Minimum mesti punya 50.000. Walaupun keadaan keuangan sebelumnya defisit, ya pinjam ya untuk bisa punya saldo kas awal bulan 50.000. Saya kira seperti ini. Lebih masuk akal. Jadi kita kuliah itu kan mestinya masuk akal ya, jangan mengajarkan sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, di jawaban semester lalu entah kenapa ya kok menurut saya kurang masuk akal, sehingga ya saya modif dan seperti ini hasil modifannya. Saya kira lebih masuk akal yang ini ya. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Mungkin saya tidak masuk akal. Bisa dicerna dulu, dibandingkan jawaban adik dengan jawaban saya. Nah kan, masih ada waktu.
Jadi minjam itu untuk defisit sama untuk ketersediaan kas minimum 50.000 itu. Saya kira logikanya seperti itu. Yang saya tangkap. Nggak tahu adik menangkapnya seperti apa. Mungkin saya yang salah, dikoreksi ya kalau saya salah. Gimana menurut adik-adik? Setelah melihat jawaban saya dan membandingkan dengan jawaban modul semester lalu mungkin mungkin ada yang sudah dapat. Jadi jangan menelan mentah-mentah ya. Gimana? Bapak, mohon maaf, Iya, Pak. iya. Izin koreksi. Iya, iya. Sepertinya yang di bulan Maret itu saldo kas awalnya belum dijumlahkan, Pak. Belum termasuk. Oh ya, ya gimana? Ini Iya, bulan Maret. Yang saldo kas awalnya. saldo kas awal. Saldo Iya, memang dari awal saya enggak jumlahkan. dijumlahkan gitu. Ya, tapi kalau mau digabung juga nggak apa-apa ya. Itu menambah penerimaan, ya it's okay. Memang dari awal saya tidak jumlahkan seperti ini misalkan. Kas awalnya 100.000, penjualan tunainya 500, penagihan piutang 400, penerimaan lain-lain 200, jumlah penerimaannya 1.100.000, belum termasuk yang kas awal bulan. Nah, tapi nanti untuk menghitung defisit atau surplusnya itu, saya perhitungkan kas awal seperti ini. Kas awal ditambah total penerimaan sesuai dengan soal, kemudian total pengeluaran sesuai dengan soal. Ya. Coba saya bulan Maret, E9 sampai dengan E12. Ya, sama dengan yang lainnya ya. Ya, biasanya memang nggak jumlahkan yang saldo kas awal bulan. Tapi kalau mau digabung, itu kas awal bulan itu kan juga ya bisa digabung sama penerimaan lah ya untuk menghitung defisitnya. Jadi 1 juta berapa jadinya itu? 705.000 gitu ya, betul ya? Kalau mau digabung juga boleh. Ini ditambah ini. Itu ya maksudnya 1.705.000. Yang ini 1.705.000 dikurangi dengan 1.407.100. Harusnya sih sama ya hasilnya. Seperti itu kah, Dek? Emeran, siapa namanya, Dek? Emeran Siana? Iya, Pak. Iya, betul ya? Ya. Nanti, Pak. Baik, Ya. terima kasih, Pak. Terima kasih, Dek, juga. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ini bisa digabung, ya. Tapi ini masalah preferensi aja ya. Kalau saya pinginnya dipisah aja. Biar lebih kelihatan, ya. Pinjamannya itu 250.000 itu alokasinya kemana? Maksud saya seperti itu. 50.000 di kas awal, 200.000 di menutup defisit. Ya, tricky ya memang ya. Ya, tapi saya kira yang ini yang masuk akal daripada yang semester lalu ya. Gimana? Aman? Ya, nanti bisa sambil jalan ya dicerna ya. Nanti bisa ditanyakan di WhatsApp grup ya. Yang ini saya akan share ke WhatsApp grup ya, supaya nanti bisa dicek jawabannya ya. Ya, oke. Saya kira kita bisa akhiri ya. Bisa ya? Jadi memang harus banyak-banyak berlatih, ingat-ingat konsep akuntansi ya. Kemudian ingat-ingat fungsi dan formula di Excel. Saya kira kombinasi itu ya adalah fokus dari mata kuliah ini. Oke, adik-adik semuanya, tetap semangat ya. Kita masih pakai basis Excel, nanti setelah UTS baru kita belajar software-nya. Ya, kita ikutin saran dari SAP ya, silabus. Oke, bye-bye semuanya ya. Kita akhiri ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Selamat siang. Yang Bapak. Siap, mari.